Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cerita hikayat. Cerita hikayat ini merupakan salah satu dari karya sastra Melayu klasik. Nah, sebelum kita membahas tentang cerita hikayat, sastra Melayu klasik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang berbentuk puisi dan yang kedua berbentuk prosa. Yang berbentuk puisi ini yang pertama adalah mantra. Mantra ini pasti kalian sudah pernah mendengarkannya. Biasanya mantra itu kalau dalam bahasa kita adalah jampi-jampi. Nah, itu termasuk juga dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang kedua bidal. Bidal ini peribahasa yang mengandung nasihat. Kemudian pantun. Nah, pantun kalian pasti sudah tahu ya. Pantun itu merupakan bentuk puisi lama, terdiri dari 4 baris dan bersajak AB. Kemudian yang keempat syair, kelima gurindam, yang keenam adalah soloka. Nah, itu adalah karya sastra Melayu klasik yang berbentuk puisi. Kemudian karya sastra Melayu klasik yang berbentuk prosa itu yang pertama dongeng. Dongeng ini adalah contohnya mitos, sage, legenda, fabel, dan parabel. Mitos ini berkaitan dengan cerita-cerita mitis ya. Contohnya mengenai cerita Nyi Loro Kidul atau Putri Laut Selatan. Kemudian sage. Sage ini cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, menceritakan mengenai kesaktian atau kepahlawanan seseorang. Kemudian legenda ini adalah asal-usul suatu tempat. Fabel ini cerita yang tokoh utamanya adalah hewan atau binatang, contohnya cerita kancil dan buaya. Kemudian parabel ini cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama dengan menggunakan perbandingan. Kemudian ada tambo. Ini adalah sejarah atau hikayat yang sering bercampur dengan dongeng. Kemudian cerita epos wiracarita. Epos wiracarita ini cerita kepahlawanan yang panjang ya. Kemudian cerita berbingkai itu di dalam cerita ada cerita lagi. Cerita Panji ini juga mengenai cerita kepahlawanan juga, tetapi tidak terlalu panjang seperti epos wiracarita. Yang kedelapan adalah cerita jenaka. Nah, cerita jenaka ini cerita yang berisi humor. Contohnya kalian pernah membaca cerita Pak Pandir itu kan? Nah, itu adalah termasuk ciri cerita jenaka. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra Melayu klasik. Ceritanya berkisar mengenai lingkungan istana, raja, keluarga raja, dan para penggawa raja berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya, atau menonjolkan unsur penceritaan berisi kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Jadi hikayat itu pasti ceritanya mengenai di dalam istana dan tokoh-tokohnya tersebut memiliki kesaktian. Nah, dalam cerita hikayat biasanya nanti kita akan disuruh menentukan isi pokok. Nah, isi pokok di dalam cerita hikayat atau kalau isi pokok bisa kita mencarinya di bagian kalimat utama. Contoh teksnya, setelah mendengarkan kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra bangsawan ini pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung-gunung, masuk limba, keluar limba, menuju ke arah matahari. Nah, isi pokok dari teks tersebut ini. Syahperi dan Indra bangsawan pun pergi ke timur mencari bulu perindu agar dapat menjadi raja menggantikan ayahandanya. Nah, itu adalah menentukan isi pokok dalam teks hikayat. Ini ada di bagian kalimat utama. Nah, itu gampang ya untuk menentukan isi pokok dalam teks. Jadi kita lihat membaca ya tiap paragrafnya dulu, baru menentukan kalimat utama. Itu adalah isi pokoknya. Nah, kemudian ciri dari teks hikayat
Bentar. Ciri dari teks hikayat yang pertama adalah kemustahilan atau ceritanya itu bersifat khayal, tidak masuk akal, begitulah. Kemudian yang kedua kesaktian, yang ketiga anonim, yang keempat istana sentris, yang kelima menggunakan kata arkais, kemudian statis, yang terakhir dipengaruhi kesusastraan Hindu dan Buddha. Kemustahilan tadi sudah Bu Salama jelaskan, yaitu ceritanya di luar nalar pikiran ya, bersifat khayal, tidak masuk akal lah. Masa seorang putri bisa dimasukkan dalam kendi, misalkan itu ada di cerita hikayat Indra Bangsawan. Kemudian kesaktian, nah tokoh-tokohnya ini memiliki kekuatan atau kesaktian yang seperti di sinetron itu ya, bisa terbang, bisa dibunuh tidak mati, seperti itulah. Kemudian anonim ini tidak diketahui nama pengarangnya. Kenapa tidak diketahui nama pengarangnya? Karena cerita hikayat ini cara penyebarannya itu melalui lisan, jadi mulut ke mulut. Jadi tidak diketahui siapa sih pengarang dari cerita tersebut. Kemudian yang keempat, istana sentris. Maksudnya istana sentris ini adalah ceritanya berkisar mengenai kehidupan istana. Pasti tokohnya adalah raja, kemudian ada prajuritnya, ada permaisurinya, ya pokoknya mengenai tentang istana lah. Kemudian menggunakan kata arkais. Kata arkais itu adalah kata Melayu kuno. Kata Melayu kuno contohnya adalah hatta. Hatta itu kalau dalam kata sekarang itu adalah maksudnya selanjutnya atau kemudian. Hatta, alkisah, syahdan itu merupakan kata arkais. Kemudian selain itu ada kata arkais berupa bentar, Salama carikan. Seperti bayan. Nah, bayan ini adalah, kemudian tiung. Nah, tiung, kemudian cerpelai, itu termasuk kata-kata arkais. Statis. Nah, statis ini ceritanya sama. Dari semua cerita hikayat itu ceritanya intinya sama, tetap sama, tidak ada perubahan. Kemudian yang terakhir dipengaruhi kesusastraan Hindu dan Arab. Nah, itu adalah ciri dari hikayat. Kemudian nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai hikayat ini adalah ada nilai yang berkaitan dengan agama atau religi ya, kemudian sosial, budaya, moral, edukasi, dan estetis. Agama atau religi ini berkaitan dengan ajaran agama. Kemudian sosial ini berisi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Budaya ini berkaitan dengan kebiasaan adat turun-temurun di masyarakat. Sedangkan moral ini berkaitan dengan budi pekerti. Kemudian edukasi ini berkaitan dengan pendidikan, dan estetis ini berkaitan dengan keindahan. Demikian penjelasan Bu Salama mengenai pengertian dari hikayat, ciri-ciri hikayat, dan nilai hikayat. Untuk pelajaran selanjutnya kita lanjut pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.